Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Arus, NIM 0566742285, jurusan Sistem Informasi dari UT Denpasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 3, yaitu yang pertama melakukan praktikum transaksi, kemudian yang kedua melakukan praktikum basis data atau distribusi. Langsung saja ke yang pertama, praktikum transaksi. Yang di sini di tugas 2 kemarin atau sebelumnya sudah membuat database rumah sakit. Nah, dari sini kita akan membuat transaksi dengan memilih menu routines, kemudian create new routines. Di sini yang pertama transaksi 1. Transaksi 1, kemudian arahkan ke sebelah kanan, kita drop. Nah, di sini kita akan melakukan prosedur commit seperti yang ada pada tugas 1. Transaksi pertama yaitu commit. Di sini saya sudah membuat sintaknya, di mana sebelumnya bahwa commit itu adalah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Langsung saja copy ini diarahkan ke parameter ini. Nah, di sini kita masukkan data ke tabel pasien dengan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin, yaitu ID pasiennya 6, namanya Dito, kemudian alamatnya Jalan Fatih Saji nomor 23, jenis kelamin laki-laki. Nah, di sini kita langsung go. Nah, setelah go, kita akan mendapatkan transaksi 1 atau ditampilkan transaksi 1. Kita eksekusi, execute. Nah, di sini di tabel pasien akan ada penambahan data itu, yaitu dengan nomor ID, nama, dan alamat serta jenis kelamin seperti ini. Berikutnya ke transaksi 2. Kita lanjut ke create transaksi 2. Transaksi 2 caranya sama, kemudian di drop. Transaksi 2 adalah untuk perintah rollback. Nah, di sini rollback adalah digunakan untuk mengukuran perintah yang sedang berjalan. Intinya seperti itu. Sini saya sudah buat juga sebuah sintak. Saya langsung aja ke parameternya, saya kopikan di sini. Di sini ada update pasien, set nama pasien Danar, where ID pasien nomor 3. Kemudian ada perintah rollback, commit, dan select from pasien. Bisa dijelaskan di sini bahwa Damar ini tidak akan ditampilkan dan tidak akan memperbarui data ID pasien nomor 3 karena di sini ada perintah rollback. Langsung saja saya go. Nah, di sini ke transaksi 2 saya execute. Nah, di sini tabelnya atau data pada tabel pasien ini tetap seperti saya sampaikan tadi, tidak ada perubahan. Kemudian yang ketiga, saya lanjutkan ke checkpoint. Di mana checkpoint di sini adalah tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi di sini
saya akan membuat rutin mas ketiga atau transaksi ketiga. Transaksi 3, kemudian di drop parameternya, saya copy di sini, kemudian saya masukkan di sini. Nah, di sini saya memasukkan atau dalam transaksi ini ada 3 perintah, yaitu insert data ke tabel pasien yang terdiri dari ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan yang pertama itu di value atau di ID nomor 7 ada nama Anip, dan seterusnya. Yang di value atau ID nomor 8 ada Tina, dan seterusnya. Dan yang 9 ada nama atau ID 9 ada nama Lupi, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa, masing-masing ini ada perintah, ada rollback, kemudian ada save point, dan ada commit. Nah, saya langsung aja go sini. Nah, setelah go, kita coba eksekusi apa yang akan terjadi. Nah, yang terjadi adalah bahwa nama yang nomor 8 dalam hal ini Tina itu tidak muncul dengan ID 8 Tina, Jalan Sangkuriang nomor 45, jenis kelamin perempuan. Nah, di sini tidak muncul karena adanya perintah rollback to save point 1. Jadi yang muncul dari 7, kemudian yang commit ini yang 9. Oke, demikian untuk 3 transaksi. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke tugas kedua, yaitu praktikum basis data terdistribusi. Nah, di sini saya sudah membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Yang pertama, hasil tabel obat itu sudah saya buat, terdiri dari nama obat seperti di modul. Yang pertama ada pada tabel obat ini, yang pertama ada ID obat, kemudian ada kode obat, nama obat, harga, dan stok. Nah, di sini ada ID 123, kemudian kodenya A001 sampai A03, nama obatnya Amikacin dengan harga 20.000, stok 10. Kemudian ini saya ubah dulu 20 sesuai di modul karena tadi sempat dicoba transaksinya. Nah, biar kembali dulu ke 20. Kemudian yang ketiga ada betadine, maaf tulisannya salah, betadine dengan harga 7.000, stoknya 5. Kemudian yang kedua ada tabel transaksi obat. Nah, di tabel transaksi obat ini saya sudah membuat filenya, ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Di sini untuk primary key-nya adalah ID transaksi, kemudian origin key-nya ada ID pasien dan ID obat. Saya kembali ke tabel obat. Nah, di sini juga saya sampaikan bahwa yang menjadi primary key itu adalah ID obat. Selanjutnya setelah itu saya juga sudah melakukan desain dari atau relationship dari masing-masing tabel tersebut dengan menghubungkan caranya sama dengan yang tugas
tugas 2 ini saya sudah hubungkan dari tabel obat di database rumah sakit ke khususnya dari ID obat di tabel obat ke ID obat di transaksi obat, kemudian dari ID transaksi di tabel transaksi obat ke ID pasien pada tabel daftar, dan juga dari tabel pasien dengan primary ID pasien ke transaksi obat, yaitu urgent key ID pasien. Nah, dari sini, sebelumnya saya sudah membuat tabel obat. Yang ini ada daftar obatnya, kemudian ada transaksi obat. Nah, di transaksi obat ini kita akan mencoba insert obat, misalnya ID transaksi 2 yang membeli misalnya Joko Widodo, kemudian ID obatnya misalnya A02, jumlah belinya 2, di sini harganya 30.000 karena satunya 15.000. Kemudian kita eksekusi. Nah, di sini muncul, kita lihat di tabel obat apakah dia berkurang atau tidak. Nah, dia berkurang. Jadi untuk yang dibeli di sini adalah oleh Pak Jokowi tadi adalah kode obat 002 dengan ID 2, kemudian namanya amoxicillin. Maaf, ini namanya amoxicillin. Dengan nama amoxicillin. Kemudian dari awal 20, sekarang tinggal 18 karena sudah dibeli 2 oleh Pak Jokowi. Demikian video saya untuk 2 transaksi atau 2 tugas ini, yaitu yang pertama praktikum transaksi dan yang kedua praktikum basis data terdistribusi. Kurang lebih saya mohon maaf dan mohon bimbingan dari Bapak dosen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.